Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran Permata Islam mengkaji buku karya Jamal Rahman, Permata Islam. Kita pada permata keempat, judulnya diambil dari sebuah hadis. Kami belum mengenalmu sebagaimana kami seharusnya mengenalmu. Jadi Nabi Muhammad ketika di akhir hayatnya menjelang ajalnya berkata secara lirih ungkapan tadi, kami belum mengenalmu sebagaimana seharusnya mengenalmu. Ini Nabi saja yang sangat dekat dengan Allah, sangat dekat dengan yang kita yakini, itu merasa bahwa dia belum mengenal sepenuhnya sosok Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana seharusnya. Ya, apalagi kita ya. Nah, ini dipertegas dengan ayat Quran sendiri, surat 31 ayat 27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambah kepadanya 7 laut lagi, niscaya tidak akan habis-habisnya kalimat Allah ditulis. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Ini hanya gambaran saja bahwa yang kita kenal itu baru sedikit. Kemampuan untuk mengenal kita itu yang dalam disebutkan 99 nama Nabi, nama Tuhan ada 99, itu yang bisa kita kenal. Barangkali kita hanya 1-2 saja yang kita hayati ya. Nabi mungkin mestinya dia menguasai 99 itu seluruhnya, tapi itu pun sebetulnya Nabi merasa belum cukup. Begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama Islam. Kemudian Jamal mengungkapkan bahwa yang paling penting dalam sifat Allah itu adalah kasih sayang. Itu diungkap berkali-kali dalam berbagai macam surat, tidak saya bacakan semua karena panjang nanti. Tetapi ini juga menimbulkan pertanyaan bagi orang skeptis. Kalau Allah Maha Pengasih, kenapa dia menciptakan huru-hara di bumi ini? Menciptakan penderitaan, ketidakadilan, kelaparan, dan sebagainya. Kalau Allah Maha Pengasih, kenapa manusia di bumi banyak yang disiksa, mengalami penderitaan? Itu pertanyaan dari orang-orang yang skeptis. Tapi seorang sufi mengatakan bahwa dia malu bertanya itu pada Allah, pada Tuhan, karena dia tahu jawabannya. Jawabannya disebutkan secara lirik bahwa aku telah menciptakan engkau. Allah menciptakan manusia untuk mengatasi semua itu. Manusialah yang harus berbuat. Itulah kelebihan manusia dibanding malaikat. Melalui manusia Allah itu akan berkarya lewat tangan-tangan manusia. Karena kalau Allah atau Tuhan itu mampu, bisa saja membuat sesuatu itu sempurna, adil dan sebagainya. Tetapi kalau itu yang dilakukan, maka manusia itu akan menjadi malaikat yang derajatnya lebih rendah. Dia hanya patuh saja. Nah, manusia mempunyai sesuatu yang lebih tinggi daripada itu, yaitu ya dia bisa mencipta, dia bisa berkarya sesuatu yang malaikat tidak bisa lakukan. Untuk itulah maka dunia ini jadi ujian bagi orang-orang yang mau menjadi teman Allah, teman Tuhan untuk memperbaiki dunia ini. Kemudian Jamal ternyata dia seorang healer, seorang penyembuh. Jadi dia menemui beberapa orang yang traumatis ya, ada yang karena anaknya meninggal, ada yang karena disiksa, sehingga mentalitasnya bermasalah. Tetapi dia menjadi anti Tuhan ya. Kenapa Tuhan membiarkan saya? Oleh karena itu ketika dia berobat dalam tanda petik kepada Jamal Rahman, mereka berkata, jangan sebut-sebut Tuhan dalam penyembuhan saya tidak suka sama Tuhan. Tuhan itu jahat terhadap saya.
Jamal Rahman juga berhati-hati dalam konseling itu, tidak menyebut nama Tuhan. Tetapi Jamal Rahman menyaksikan atau merasakan ketika orang-orang ini sembuh, akhirnya mereka beriman dengan caranya sendiri. Mereka akhirnya meyakini ada sesuatu di luar sana yang jauh berkuasa yang membuat mereka menjadi sembuh. Disebutkan bahwa ini mereka jadi mengenal Tuhan, ya. Kemudian bagaimana pandangan Jamal terhadap orang-orang Nasrani? Karena disebutkan dalam Quran, menyebutkan bahwa Allah itu sangat tidak membenarkan dan sangat mengutuk Trinitas, sangat mengutuk Trinitas. Tetapi Jamal menyebutkan bahwa meskipun Al-Quran mungkin mengkritik keyakinan Kristen, Al-Quran tidaklah mengutuk mereka yang mengimani agama Kristen. Bahkan satu ayat mengungkapkan bahwa yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang Muslim adalah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Jadi karena ayat itu kita tidak boleh membenci umat Kristen, karena Al-Quran ada Tuhan tidak membenci, ya. Kemudian ada lagi ayat surat 10 ayat 47, ya, yang menyebutkan bahwa tiap-tiap umat memiliki seorang rasul. Jadi umat itu memang ada rasulnya masing-masing. Kemudian ayat 2 surat 2 ayat Al-Baqarah ayat 62, saya kira banyak surat yang seperti ini. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in itu disebut ini pengikut Yohanes, katanya pembaptis, atau pengikut Zoroaster. Bisa juga ada yang menyebutkan ini terkait dengan Ratu Seba. Jadi orang yang berada di luar agama Ibrahimiyah mungkin, ya. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan. Mereka tidak ada kekhawatiran dan tidak bersedih hati. Ini adalah banyak sekali ayat-ayat atau surat-surat yang senada dengan itu, yang mengatakan bahwa ya yang paling utama memang adalah beramal soleh, meyakini kepada Tuhan, meyakini akhirat dan beramal soleh. Itu yang paling utama dalam keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bagaimana pandangan Jamal terhadap kelompok agnostis atau ateis? Jamal ini dalam jamaah antar iman. Jadi ada jamaah yang di antar iman itu Jamal melihat bahwa mereka bersama-sama, ya, orang Muslim, non-Muslim, dan orang-orang agnostik itu beribadah bersama-sama. Kemudian Jamal memberitahu mereka secara tulus bahwa pemahaman saya, mereka memang beriman kepada Tuhan. Orang ateis itu sebenarnya beriman kepada Tuhan. Akan tetapi Tuhan aja adalah kebenaran, keadilan, kasih sayang. Itulah Tuhan-Tuhan orang ateis yang beramal soleh. Jadi ini pemikiran Jamal ini lebih maju daripada Iqbal, saya kira, ya. Muhammad Iqbal misalnya antara lain memuji atau menokohkan Karl Marx, ya. Dalam Iqbal bilang Karl Marx plus tauhid dan Islam. Tetapi kalau Jamal, Marx itu sudah Islam karena dia memuja atau mencita-citakan suatu masyarakat yang adil, keadilan sosial. Itulah Tuhannya Marx, dan itu adalah wajah Tuhan juga. Itu ada dalam 99 nama Nabi, keadilan. Ini membuat saya ingin menulis tentang, judulnya agak judulnya adalah saya melihat
marks di surga. Nantikan aja saya tulisannya saya setelah ini. Kemudian saya ingin menutup diskusi kita ini dengan pengalaman pribadi saya terkait dengan pengenalan saya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin sebagian kita juga merasakannya. Saya kira saya sudah banyak cerita tentang mu'alaf-mu'alaf yang akhirnya mempunyai keyakinan akan menjadi masuk Islam ya, tentang Tuhan yang sebenarnya setelah mengalami pengalaman-pengalaman yang traumatis atau yang ujian yang berat ya. Saya pernah menghadapi ujian yang sangat berat ya. Ketika saya dituduh korupsi dan harus menjalani proses masuk rumah tahanan, bukan penjara ya, rumah tahanan ya. Ditahan selama proses menjadi tersangka. Kejadiannya ya ketika ditetapkan itu dan saya harus masuk urutan itu seperti kiamat, luar biasa. Saya tidak merasa melakukan apapun, tetapi mengalami peristiwa seperti itu. Sekitar 3 hari setelah saya di hutan, saya merasakan sesuatu yang sangat mengerikan, yaitu perasaan hampa. Saya merasa dicampakkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saya tidak bisa merasakan apapun, dan saya merasa mungkin bukan hanya sedih ya, lebih dari sedih. Kalau sedih itu masih manusiawi, masih sesuatu yang tidak bisa merasakan sesuatu atau kehampaan itu sesuatu sangat mengerikan. Ya, karena saya orang yang beriman, maka saya berdoa. Saya menulis puisi, ya Tuhan, kembalikan cita rasa saya, perasaan saya yang bagi saya ujian yang saya hadapi ini, yang saya anggap berat itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kalau Engkau campakkan ya Allah. Aku hanya butuh kasih sayang-Mu. Aku tidak butuh pengakuan orang, ini kan dunia. Tapi kalau kamu mencampakkan aku, meninggalkan, maka saya memohon untuk dikembalikan perasaan asli saya. Itu tidak berlangsung lama, hanya 3 jam ya. Setelah itu sedikit demi sedikit perasaan itu muncul lagi, perasaan sedih, perasaan yang lain-lain. Tapi saya kemudian yang membedakan, saya merasakan bahwa itu sama sekali tidak ada artinya dibandingkan ketika saya merasa ditinggalkan oleh Allah dan mengalami kehampaan. Dan selanjutnya saya menjalani proses-proses itu dengan ringan-ringan saja, ringan-ringan. Karena yang saya merasa saya diberi support ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bermimpi waktu itu, berada dalam sumur yang dalam, dan ketika saya menghadap ke langit, saya melihat lubang sumur itu jauh, tapi ada cahaya di balik itu, secuil matahari. Jadi saya bukan jadi sumur dan matahari. Ini pengalaman pribadi saya. Semua orang mungkin akan mengalami itu, yaitu perasaan di mana kita menjadi dekat, menjadi diperhatikan secara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekian saja tentang episode kali ini, yaitu tentang pengalaman bertuhan dan bagaimana pandangan-pandangan Jamal Rahman terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.